Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,9%. Dengan total market cap mencapai di 2,27 triliun US dollars, Bitcoin koreksi sebesar 2,84%, Ethereum koreksi sebesar 2,28%. Apakah penyebabnya adalah the Fed? Menurut gue ya. Karena kita bisa lihat di sini, the Fed masih ragu untuk pangkas suku bunga dan akhirnya Wall Street dibuka dengan melemah. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi the Fed atau lebih tepatnya Jerome Powell menyatakan bahwa mereka diperlukan waktu atau diperlukan bukti yang lebih banyak lagi sebelum mereka bisa memangkas suku bunga. Jadi belum ada tanda-tanda mereka akan cutting rates. Dan itu diambil sebagai suatu sinyal yang bearish untuk market. Bukan cuma kripto ya. Kita bisa di sini Dow Jones dia turun 0,10%, lalu S&P turun berapa nih? 0,13%, Nasdaq juga melemah 0,11%. Ya, untuk saham ini lumayan besar ya. Nah, jadi lagi-lagi ya the Fed membuat market terkocok ya. Ya makanya kenapa gue bilang fundamental juga penting ya. Kita harus campurin dua-duanya. Ada yang pernah nanya ke gue, "Bang, fundamental dulu atau TA dulu?" Kalau gue mikirnya gini, 70% TA, 30% fundamental. Karena fundamental juga banyak yang nggak penting gitu. Kayak paling gampangnya gimana? Lu cari di economic calendar. Itu bintang berapa? Kalau itu cuma bintang 1, bintang 2, biasanya nggak terlalu ngaruh. Bintang 3 pun kadang-kadang mix. Ya kayak kemarin-kemarin ada yang banyak nanya, "Bang, kok economic datanya harusnya bagus nih buat indeks dolar atau bagus buat kripto. Tapi kok kejadiannya kebalikannya?" Nah itu sering terjadi karena ya kadang-kadang fundamental ini sangat subjektif. Tergantung dari para partisipannya. Mereka melihatnya seperti apa. Gitu. Kalau mereka melihatnya bahwa ya kayak contoh sekarang ya, Amrik dalam kondisi yang semakin mendekati ke resesi. Belum pasti, tapi semakin mendekati, tanda-tandanya mirip kayak di 2019 ya. Nah, apakah kalau datanya merah itu akan membuat orang-orang takut untuk memegang risk on asset seperti kripto dan saham? Jawabannya adalah iya. Karena kalau resesi, historically speaking, risk on market itu berantakan, merah. Nah, jadi itu tarik-tarikan. Padahal normalnya kalau data-data US merah itu membuat kripto, saham, indeks naik. Karena kenapa? Ya karena indeks dolarnya melemah. Jadi ini makanya aneh, indeks dolar bisa turun bersamaan dengan kripto maupun saham. Karena ketakutan daripada market participants yang melihat bahwa potensi terjadi resesi semakin besar gitu ya. Jadi lagi-lagi ini masih bikin sport jantung ya. Nah selanjutnya, wah gila ditinggal bentar 60.800. Real time ini ya, at least for me it real time ya. BTC drop sampai ke 60.800. Nah jadi lagi-lagi dia sekarang sedang retest terus ke bull support band. Ini masih ada waktu. Kita masih ada waktu 4 hari lebih 21 jam seingat gua. Coba kita cek ya. 4 hari lebih 21 jam untuk weekly close di atas. Minggu kemarin berhasil weekly close di atas dari bull support band. Nah pertanyaannya apakah 4 hari ke depan Bitcoin akan bisa bertahan di atas atau di bawah ya. Yang penting adalah weekly close. Karena kalau weekly close di bawah, statistiknya itu paling sering 50% drop. Apalagi kalau dalam kondisi malin kundang ya. Wah, malin kundang apaan, Bang? Malin kundang itu adalah dia dengan waktu yang cukup lama tidak sungkem ke bull support band. Kualat ya. Sekalinya sungkem digampar jadi batu begitu ya. Kita ambil contoh ya. Semakin lama dia tidak sungkem biasanya akan semakin parah. Kayak kita lihat di sini dia masih sering sungkem-sungkem. Sekalinya jebol, ya masih baik-baik saja ya. Ya dimarahin dikit tapi nggak dikutuk gitu. Tapi kalau udah begini nih ya, wah udah sukses lupa ibunya. Sekalinya datang dihajar. Hajar berapa? 50%. Dari week tertinggi sama week terendah, week tertinggi sama week terendah itu 55% di sini ya. Kita ambil aja datanya. Kita main data lagi-lagi. Di sini jebol. Apa yang terjadi? Dia koreksi sampai 51%. Ayo kita jabarin lagi ya. Di sini nih jebol ya. Berapa persen dari week tertinggi sampai week terendah di sini ya? Kita cek 50%-an. Jadi berkali-kali yang paling sering adalah angka 50-an ya. 55, 51, 53. Yang penting angkanya depannya kurang lebih 50-an. Paling buruknya berapa, Bang? Well, paling buruknya kita coba cek lagi kita adalah channel data. Jadi kita kasih lihat aja langsung, jangan percaya sama gua.
Di sini COVID crash ya, ini lebih parah seingat gua. Yep, 63%. Dan kalau kita lihat juga di sini bear market ya, dalam kondisi yang otomatis lebih bearish lagi dibandingkan biasanya. Kita lihat berapa koreksinya? 60%-an juga. Bahkan ini almost exactly the same ya. 63,4 ini 63,17. Jadi lagi-lagi market itu sering berirama. Begitu. Nah, kebayang nggak kalau lu nggak mau belajar TA, lu nggak bisa dapat statistik ini. Gitu. Ya makanya ini sekali lagi reminder buat orang-orang yang gini. Kalau lu merasa nggak kuat belajar TA, bilang aja nggak kuat belajar. Nggak usah, wah TA tuh nggak kepake bla bla bla. Padahal market mengulang dirinya ya nggak percis lah, tapi berirama berkali-kali. Berkali-kali. Begitu. Ya jadi ya kalau lu sudah tahu dengan resiko seperti ini, ya sebenarnya buat lu yang sudah nonton DCWT dari tahun kemarin aja minimal, pasti udah bosen nggak denger gue ngomongin ini. Ya. Tapi buat lo yang masih baru-baru mungkin akan bingung, wah bang kok bisa rapi gini ya? Ya lagi-lagi, market itu bukan punya nenek moyang kita. Jadi kita tuh nggak bisa kayak, oh pasti di titik sini. Tetapi berirama. Begitu. Ya. Oke, itu kurang lebih poinnya. Jadi kalau sampai weekly close di bawah dari bull support band, kita udah masuk dalam teritori malin kundang menurut gua. Ya, dimana kita udah kelamaan tidak sungkem ke bull support band. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita akan kena 50 atau jangan-jangan 60%. Begitu. Tapi mungkin gak bang, ada yang lebih kecil, gak perlu segede gitu. Ada, gue pernah sekali narik ngelihat sekitar 30%-an. Ya, tapi gue lupa specifically di mana. Kalau 50 sama 60 banyak banget. Ya. 30 ada, cuman gue lupa specifically di cycle mana dan tepatnya waktu lagi terjadi apa. Tapi intinya lebih baik kita mempersiapkan diri dengan resiko terburuk. Kalau sampai ternyata cuma 30% ya puji Tuhan gitu ya. Tapi yang penting mental kita udah siap kalau sampai koreksi 50 sampai 60%-an begitu ya. Oke, sebelum kita lanjut kita akan lihat dulu ini di Twitter ya. Di mana pemerintahan Jerman ternyata kembali lagi mengirim sebesar 282 Bitcoin ke exchanger. Ini nilainya 18 juta US dollars. Pertanyaannya kenapa? Kemarin ada Bro Andri ya sempat bertanya, Bang, ini apakah jangan-jangan para pemerintahan di seluruh dunia ini berusaha untuk dalam tanda kutip menjatuhkan Bitcoin? Padahal tuh bisa dijual secara OTC, bisa dijual nggak perlu dibuang ke market langsung gitu. Tapi ini di highlight seperti ini, apakah mereka ingin membuat harga Bitcoin drop? Maybe, gue nggak bisa bilang pasti ya karena ya mungkin ada alasan tertentu, mereka bisa punya alasan ya 1001 macam alasan buat kirim ke exchanger. Tetapi ya kalau mau ngomong, dulu zamannya si Peter Thiel beli BTC yang disita oleh Amrik, itu OTC dan bahkan nggak keluar news gimana gitu ya. Nah tapi ini sekarang newsnya kayaknya di mana-mana dan sengaja seperti ditontonkan. Apakah ini adalah manipulasi? Gue nggak bisa bilang pasti, tetapi datanya menunjukkan aneh. Karena sebelumnya bisa dijual secara OTC dan secara diskret. Nggak perlu dibombardir berita gitu. Tapi ini berita udah kemana-mana. Jadi manipulasi, maybe lah at least ya. Oke, economic calendar hari ini kita lihat dari US ada keluar apa aja. Ada ADP non-farm employment change dan juga akan ada initial jobless claim. Wow, ini penting ya. Dan juga akan ada S&P Global Services PMI. Wah, ternyata stacked ya. Malamnya akan ada ISM non-manufacturing PMI. Dan juga ada prices. Ada juga crude oil inventories. Wow, keluar 5 ya. Untuk ADP non-farm employment change itu, kalau sampai dia di bawah dari forecast akan cenderung jelek untuk indeks dolar. Cenderung ya, karena lagi-lagi datanya sekarang sedang random. Di bawah malah tiba-tiba kripto juga anjlok gitu. Itu sering kali terjadi ya. Seperti penjelasan yang tadi di depan. Lalu ada initial jobless claim. Untuk ini kalau dia lebih tinggi daripada forecast, ini akan membuat indeks dolar cenderung melemah juga gitu ya. Dan untuk S&P Global Services PMI ini harusnya sama sih. Ya, kalau dia di atas berarti akan membuat indeks dolar cenderung menguat ya. And then ini SM juga sama ya, kalau di atas daripada forecast lebih akan membuat indeks dolar juga menguat. Dan yang terakhir adalah crude oil inventories. Untuk ini kalau sampai lebih tinggi daripada forecast akan membuat indeks dolar cenderung melemah ya. Oke, banyak juga nyaris belibet ya. Kita sekarang ke disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice ya, dan ini semua bentuknya adalah edukasi.
Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan reminder sekali lagi ya, bahwa gua pribadi tetap masih melakukan akumulasi, tetapi dengan jumlah peluru yang signifikan lebih kecil. Sekitar 25% aja daripada normalnya. Supaya apa bang? Supaya kalau sampai dia lanjut ke atas, gua nggak ada FOMO-FOMOan. Ya, nggak pakai perasaan-perasaan. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya, buy limit pertama tembus, buy limit kedua masih nahan di angka 60.800 ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit yang masih tersisa adalah buy limit kedua di 60.800 dan buy limit ketiga boleh pilih di 58.227 struktur atau di MA200 daily ya. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futuresnya, posisi long kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 nggak kena MA20. Tetapi itu cut loss buat yang agresif ya. Kalau buat lu yang konservatif, I think antara minus dikit ya atau lu plus ya, karena gue ingat di sini ada beberapa data penting dari US, harusnya selamat ya, harusnya selamat lah. Tapi ya kalau lu yang agresif ya cut loss ya. Nah makanya sekali lagi gue bilang resiko volatility. Kadang-kadang volatility itu teman, kadang-kadang lawan. Kalau kemarin lu tutup posisi di masa-masa keluar data penting dari US, selamat. Tapi kalau lu pertahankan sampai besok jam 7, cut loss gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Untuk mungkin posisi long sekarang mulai terbentuk lagi. Kalau sampai besok daily close dari Bitcoin di atas dari 60.800, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP di 62.529 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi shortnya TP ya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kebuka posisi short dan kena target TP di sini sekitar 2,25%. Asik ya. Itu untuk setup posisi shortnya. Posisi longnya karena sekarang masih nanggung seperti ini, kita tunggu besok aja. Sekarang secara spotnya, buy limit kedua sedang di retest, harus sudah dapat ya. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 3.279. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Sekali lagi gue ingatkan, secara struktur kita masih dalam kondisi yang bearish, masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan the main villain ya, atau the main jangan villain lah, the main resistance untuk BTC dan Ethereum adalah MA20. Kita bisa lihat di sini, Ethereum bahkan lebih nyata karena retest 1, retest 2 sudah terjadi. Dan suka nggak suka, selama struktur masih membuat lower low dan lower high, ini adalah aset yang masih cenderung bearish. Hindarilah menjadi dukun. Maksudnya gimana? Oh, di titik ini paten, pasti ngepam. Jangan seperti itu. Kita lihat dulu struktur. Sama kayak gue bahas di sini nih, ya. Dia masih membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, waktu dia stop membuat lower low, gue bilang ini ada potensi nih. Tapi kita lihat dulu MA20 jebol nggak? Ternyata bukan cuma MA20 yang dia hajar, 50 juga dihajar. Ya udah, gue bilang wah siap-siap nih reversal nih.
Dan akhirnya terjadi reversal. Lucunya ada yang komplain, Bang, mending kayak gitu ya. Wah, lu ya kemarin bearish, sekarang bullish. Loh, iya dong, market itu dinamis ya. Market itu bukan kayak milih partai politik ya. Udah pilih satu harus loyal. Enggak. Market itu dinamis. Dari lower low, lower high, lower low, lower high, dia berubah struktur, masa nggak jadi bullish? Gitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran yang konyol gitu. Karena kayaknya ada yang berpikir, oh lu tuh harus setia. Kalau bullish, bullish, bearish, bearish gitu. Padahal nggak kayak gitu. Market ya bisa bullish, bearish, sideways gitu. Jadi please ya, kita itu trading jangan pakai perasaan, kita trading itu pakai otak, pakai logika. Kalau kita udah pakai perasaan, berantakan ya. Pacaran aja lah pakai perasaan. Bahkan gini deh, lu pacaran aja kalau terlalu pakai perasaan, terlalu baper, kacau juga kan. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau pacaran bolehlah pakai perasaan sedikit, trading tinggalkan perasaan lu ya. Oke, sebelum kita tutup, gue akan ngomong lagi dengan 3 golden rules ya. Atau gue ingatkan lagi dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.